Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 4 dengan anggota Nadia Ika Agustina, Nur Fatana, Nur Laila, dan Nila Martasari. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang motivasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatana akan menjelaskan tentang motivasi belajar. 1. Pengertian motivasi belajar. Pada diri siswa terdapat kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar. Kekuatan penggerak tersebut berasal dari berbagai sumber. Pada peristiwa pertama, motivasi siswa yang sudah menjadi lebih baik setelah siswa memperoleh informasi-informasi yang benar. Pada peristiwa kedua, motivasi belajar dapat menjadi rendah dan dapat diperbaiki kembali. Pada kedua peristiwa tersebut, peranan guru mempertinggi motivasi belajar siswa sangat berarti. Pada peristiwa ketiga, motivasi diri siswa tergolong tinggi. Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku menurut Sumandi Subrata, seperti yang dikutip oleh Hajjah. Motivasi diartikan sebagai keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Belajar merupakan kegiatan pokok dalam proses pendidikan di sekolah. Belajar adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperbaiki sikap dan memperoleh sikap dan tingkah lakunya. Dalam upaya pencapaian perubahan tingkah laku dibutuhkan motivasi. Motivasi belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik, keadaan-keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Pendapat di atas menunjukkan bahwa motivasi belajar dapat diartikan sebagai daya penggerak yang tumbuh dalam diri seseorang untuk melaksanakan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Pentingnya motivasi dalam belajar. Perilaku yang penting bagi manusia adalah belajar dan menimbulkan perubahan mental pada diri siswa. Bekerja menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri, perilaku, dan orang lain. Motivasi belajar dan motivasi bekerja merupakan penggerak kemajuan masyarakat. Kedua motivasi tersebut perlu dimiliki oleh siswa SLTP dan SLTA. Sedangkan guru SLTP dan SLTA untuk memperkuat motivasi siswa SLTP dan SLTA. B. Unsur motivasi belajar. Motivasi belajar ada 3 unsur yang berkaitan, yaitu 1. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Perubahan-perubahan dalam motivasi timbul dari perubahan-perubahan tertentu di dalam sistem neurofisiologis. Dalam organisme manusia, misalnya terjadi perubahan dalam sistem pencernaan, maka timbul motif lapar. Tapi ada juga perubahan energi yang tidak diketahui. 2. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan. Mula-mula merupakan ketegangan psikologis, lalu merupakan suasana emosi. Suasana emosi ini menimbulkan kelakuan yang bermotif. Perubahan ini mungkin bisa
juga tidak bisa. Kita hanya dapat melihatnya dalam perubahan. Seseorang terlihat atau terlibat dalam suatu diskusi karena dia merasa tertarik pada masalah yang akan dibicarakan. Maka suaranya akan timbul dan kata-katanya dengan lancar dan secara cepat akan keluar. 3. Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Pribadi yang bermotivasi mengadakan respon-respon yang tertuju ke arah suatu tujuan. Respon-respon ini berfungsi mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh perubahan energi di dalam dirinya. Setiap respon merupakan suatu langkah ke arah mencapai tujuan. Misalnya si A ingin mendapat hadiah, maka si A akan belajar, bertanya dan membaca buku dan mengikuti tes. Oleh sebab itu, mengapa setiap manusia membutuhkan motivasi khususnya dalam kehidupan? Jenis dan sifat motivasi. Motivasi sebagai kekuatan mental individu memiliki tingkat-tingkat. Para ahli jiwa mempunyai pendapat yang berbeda tentang tingkat kekuatan tersebut. Perbedaan pendapat tersebut umumnya didasarkan pada penelitian tentang perilaku belajar pada hewan. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang tingkat kekuatannya, tetapi mereka pada umumnya sependapat bahwa motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, jenis motivasi primer, dan yang kedua yaitu jenis motivasi sekunder. Yang pertama, jenis motivasi. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani, sehingga perilakunya terpengaruh oleh atau kebutuhan jasmaninya. Misal, MC Dougall misalnya berpendapat bahwa tingkah laku terdiri dari pemikiran tentang tujuan, perasaan subjektif, dan dorongan mencapai kepuasan. Yang kedua, motivasi sekunder, yaitu motivasi yang dipelajari. Hal ini karena berbeda dengan motivasi primer. Sebagai ilustrasi, orang yang lapar pada makanan tanpa belajar untuk memperoleh makanan tersebut, orang itu harus belajar, bekerja. Agar dapat bekerja dengan baik, orang harus belajar, bekerja. Bekerja dengan baik merupakan motivasi sekunder. Bila orang bekerja dengan baik, maka ia memperoleh gaji berupa uang. Uang tersebut merupakan penguat motivasi sekunder. Uang merupakan penguat umum agar orang bekerja dengan baik. Bila orang memiliki uang, setelah ia bekerja dengan baik, maka ia dapat membeli makanan untuk menghilangkan rasa lapar. 2. Sifat motivasi. Motivasi seseorang dapat bersumber dari dalam diri sendiri, yang dikenal sebagai motivasi internal, dan dari luar yang dikenal sebagai motivasi eksternal. Motivasi dalam belajar. Dalam perilaku belajar terdapat motivasi belajar. Motivasi tersebut ada yang intrinsik atau ekstrinsik. Penguatan motivasi-motivasi belajar tersebut berada di tangan para guru atau pendidik dan anggota masyarakat lain. Guru sebagai pendidik bertugas memperkuat motivasi belajar selama minimum 9 tahun pada usia wajib belajar. Orang tua bertugas memperkuat motivasi belajar sepanjang hayat. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil, seperti keinginan belajar, berjalan, makan makanan yang lezat, berebut permainan, dan membaca, dapat menyanyi, dan lain selanjutnya. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat. 2. Kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Sebaiknya, kampus sekolah yang indah, pergaulan siswa yang rukun akan memperkuat motivasi belajar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah yang sehat, kerukunan hidup, ketertiban pergaulan perlu dipertinggi mutunya dengan lingkungan yang aman, tentram, dan tertib.
C. Macam-macam motivasi belajar. 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yakni berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan, dan akan cita-cita. Menurut Saiful Bahri 2002.215, motivasi intrinsik yaitu motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak memerlukan rangsangan dari luar. Karena dalam diri sendiri, setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sejalan dengan pendapat di atas, dalam artikelnya, Siti Sumarni 2005 menyebutkan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang, sedangkan Sobri Sutikno 2007 mengartikan motivasi intrinsik sebagai motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan diri sendiri. 2. Motivasi ekstrinsik adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Menurut A.M. Sudirman 2005.90, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sedangkan Rosjidan et al. 2005.251 menganggap motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tujuannya terletak di luar pengetahuan, yakni tidak terkandung di dalam perbuatan itu sendiri. Sobri Sutikno berpendapat bahwa motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian seseorang mau melakukan sesuatu. D. Fungsi motivasi dalam belajar. Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Guru selaku pendidik perlu mendorong siswa untuk belajar dan mencapai tujuan. 2. Fungsi motivasi dalam proses pembelajaran yang dibukakan oleh Wina Sanjaya 2010.2251 sampai 252, yaitu 1. Pendorong siswa untuk beraktivitas. Perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. Semangat siswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu dan ingin mendapatkan nilai yang baik karena siswa itu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Tingkah laku yang ditujukan setiap individu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik pula. Jadi, adanya motivasi akan memberikan dorongan, arah, dan perbuatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Yang ke F, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor intrinsik. Adapun menurut para ahli, yang menjadi faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah faktor motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam diri mahasiswa tersebut. Minat. Minat merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar menjadi lebih mudah dan cepat. Minat berfungsi sebagai daya penggerak yang mengarahkan seseorang melakukan kegiatan yang tertentu yang spesifik. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk merasa pada objek tertentu yang dianggap penting. Dari rasa ketertarikan terhadap sesuatu akan membentuk motivasi yang akhirnya teraktualisasi dalam perilaku belajarnya. Syarat yang penting untuk memulai sesuatu adalah minat terhadap apa yang mau dipelajari. Tanpa minat dan hanya didasari atas dasar terpaksa,
maka tidak akan tercipta motivasi belajar sehingga hasil yang didapat tidak akan optimal meskipun cara belajar yang digunakan sudah efektif. Nah, yang kedua, cita-cita. Timbulnya cita-cita dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan, serta oleh perkembangan kepribadian. Cita-cita untuk menjadi seseorang atau gambaran idealnya akan memperkuat semangat belajar. Seseorang dengan kemauan besar serta didukung oleh cita-cita yang sesuai, maka akan menimbulkan semangat dan dorongan yang besar pula untuk bisa meraih apa yang diinginkan. Saya akan melanjutkan pembahasannya. 3. Kondisi siswa. Motivasi belajar adalah usaha seseorang siswa untuk menyediakan segala daya kondisi untuk belajar sehingga ia mau atau ingin melakukan pembelajaran. Kondisi-kondisi tersebut baik fisik maupun emosi yang dihadapi oleh peserta didik akan mempengaruhi keinginan individu untuk belajar dan tentunya akan melemahkan dorongan untuk melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar. Kondisi fisik serta pikiran yang sehat yang akan menumbuhkan motivasi belajar. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit, serta keadaan akal yang sehat. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan terganggu. Keadaan emosional dan sosial berupa perasaan tertekan, yang selalu dalam keadaan takut akan kegagalan, yang mengalami kegoncangan karena emosi-emosi yang kuat, tidak dapat belajar efektif. Demikian pula anak yang tidak disukai oleh teman dan lingkungan sosialnya akan menemui kesulitan belajar. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli di atas bahwa faktor intrinsik memang dipengaruhi oleh minat, cita-cita, dan kondisi siswa, sehingga apabila seorang pendidik mampu mengakumulasi ketiga hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pendidik tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya akan melanjutkan pembahasannya. B. Faktor ekstrinsik. Lingkungan keluarga merupakan salah satu yang mempengaruhi motivasi belajar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek. A. Latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan anggota keluarga menurut saya memiliki peranan dalam hal mempengaruhi motivasi belajar seorang anak. Misalnya saja anak yang berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang tinggi pasti memiliki kendala dalam hal ini, membangun motivasi belajar anaknya. 2. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan titik sentral di mana seseorang akan berusaha untuk membangun pengetahuan, dan oleh karena itu ada beberapa aspek dalam lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, antara lain A. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana berpengaruh terhadap motivasi belajar secara tidak langsung. Kondisi dan ketersediaan sarana akan dapat membangkitkan motivasi belajar. B. Guru. Guru sangat berperan dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Hal ini karena guru berfungsi sebagai motivator, mediator, dan fasilitator. Maka posisi seorang guru sangat sentral dan paling utama dalam hal membangkitkan motivasi belajar siswa. Nomor 3. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat seorang anak akan melakukan interaksi setelah pulang sekolah. Di dalam masyarakat, seorang anak belajar tentang baik dan buruk sehingga akan berpengaruh terhadap motivasi belajar, dan di masyarakat
Juga seorang anak akan bertemu dengan guru yang mengajarinya di sekolah, sehingga tingkah laku guru dan masyarakat akan memberi mereka cara pandang tentang yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Misalkan, seorang guru yang selalu menyuruh anak didiknya itu untuk sholat berjamaah, namun justru guru tersebut yang jarang melakukan sholat berjamaah. Jadi, ini akan menjadi reaksi dari pengetahuan yang diajarkan guru tersebut dan muncul ketidakpercayaan. Yang ke F, kedudukan motivasi siswa dalam pembelajaran. Menurut Kompri, kedudukan motivasi dalam belajar itu tidak hanya memberikan arah kegiatan belajar secara benar. Lebih dari itu, dengan motivasi seseorang akan mendapat pertimbangan-pertimbangan dan positif dalam kegiatan belajar. Motivasi merupakan hal yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi memberikan semangat seseorang dalam belajar dan dalam berkegiatan-kegiatan belajarnya. Yang kedua, motivasi memberi petunjuk pada tingkah laku. Sekian, itu dia penyampaian dari materi kami. Sekian dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.